Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya teman-teman? Alhamdulillah semuanya sehat selalu. Oke, semoga diberi daya. Yang sakit segera disembuhkan. Nah, untuk memulai pertemuan kita hari ini, maka kita berdoa dulu ya, biar semuanya berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Untuk materi kita hari ini adalah ghibah. Apa sih ghibah itu? Ya, mari kita ulas bersama-sama. Ghibah itu ben kita semua tahu, kita semua paham apa itu ghibah. Ghibah menurut bahasa dapat diartikan menggunjing atau gosip. Nah, wis ngerti kan gosip kuwi? Gosip itu adalah nama lain dari ghibah. Sedangkan menurut istilah, ghibah berarti membicarakan orang lain dengan hal yang tidak disenanginya bila ia mengetahuinya. Baik yang disebut-sebut itu kekurangan yang ada pada badan, nasab, tabiat, ucapan maupun agama hingga pakaian, rumah atau harta yang dimilikinya. Kemudian disebarkan orang lain dengan maksud menyudutkan orang yang diperguncingkan, orang yang digosipkan. Nih awal mula gibah ini mesti kayak gini. Kamu tahu nggak? Nah, wes mesti soalnya itu apalagi dengan akrab. Iya pokoknya pas curhat-curhatan itu mesti enak ujung-ujungnya mesti kayak gitu, mesti gibah soalnya enak itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan perbuatan tersebut adalah gibah, perbuatan kayak mau gibah. Ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana bila yang disebut-sebut itu memang benar adanya pada orang yang sedang digosipkan, beliau menjawab, jika ini hadis nih ya, hadis hari Muslim yang artinya jika yang engkau gunjingkan benar adanya pada orang tersebut maka engkau telah ghibah, dan jika yang engkau sebut itu tidak ada pada orang yang engkau sebut maka engkau telah melakukan dusta. Jadi hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Haram berarti dosa. Dosa adalah masuk neraka. Buktikan, buktikan. Maka kita harus menjauh ghibah. Ghibah yang diperbolehkan. Ini ada beberapa jenis ghibah yang diperbolehkan, yaitu yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang benar dan tidak mungkin tercapai kecuali dengan ghibah. Setidaknya tidak ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama adalah melaporkan perbuatan aniaya. Orang yang teraniaya iki sing korban teraniaya boleh perbuatan ghibah. Namun karena yang dimaksudkan untuk tujuan yang benar. Artinya itu ben menghindari lah ben kene iku bukan jadi korban. Nah, iku sering kayak bully gitu. Maka hal ini diperbolehkan dalam agama. Usaha yang kedua, usaha untuk mengubah kemungkaran dan membantu seseorang keluar dari perbuatan maksiat, seperti mengutarakan kepada orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah kemungkaran. Nah, contohnya nih, si fulan telah berbuat tidak benar, cegahlah dia. Maksudnya adalah meminta orang lain untuk mengubah kemungkaran nih, perbuatan sing elek mau lho. Jika tidak jika tidak bermaksud karepe itu ngono kuwi, maka ucapannya yang tadi adalah ghibah yang diharamkan loh. Nah, yang ketiga untuk tujuan meminta nasihat. Nah, misalnya nih dengan mengucapkan ayah ayah saya telah berbuat demi begini kepada saya. Apakah perbuatannya itu diperbolehkan? Bagaimana cara Bagaimana caranya agar saya tidak diperlakukan demikian lagi? Bagaimana cara mendapatkan hak saya? Ungkapan demikian itu diperbolehkan. Tapi lebih selamat bila mengutarakan dengan ungkapan, misalnya bagaimana hukumnya bila ada seseorang yang berbuat begini kepada anaknya? Apakah hal itu diperbolehkan? Ucapan seperti itu lebih selamat karena tidak menyebabkan orang. Artinya kita nyebut orang lain dengan maksud dan tujuan tentu itu bisa dilakukan ghibah lek syarat-syarat itu nggak terpenuhi. Contohnya gue mau. Yang keempat, untuk memeringatkan atau untuk memperingatkan atau menasihati kaum muslimin. Contoh dalam hal ini adalah jar atau menyebut celah perawi hadis. Nah, kuwi iku beda meneh, iku urusane beda.
yang dilakukan para ulama hadis. Hal ini diperbolehkan karena menurut ijma ulama, perkumpulan ulama ini, bahkan menjadi wajib karena mengandung maslahat umat Islam. Jadi untuk cah ini kan menyebut celah perawi ku ngerti bahwa hadis ini tuh benar-benar sah atau tidaknya. Jadi soalnya ini kan untuk kemaslahatan umat kan, makanya itu boleh. Yang kelima, bila seseorang terus terang dan menunjukkan kefasikan dan kebid'ahan seperti minum arak, berjudi, dan lain sebagainya, maka boleh menyebutkan orang tersebut dengan sifat yang dimaksudkan, namun ia tidak boleh menyebut aib-aib lainnya. Artinya kebaikan keburukan-keburukan yang jelek kuwi sing ketok moto kuwi iku yo dinasihatilah dengan koyok ngomong uang kayak carane memperbaiki ngene ben gak ngombe neh, ben gak ngene neh iki piye. Nah, iki boleh. Tapi enggak oleh sing nyebut sing elek-elek neh, iki sing ketok wae. Yang keenam, untuk memberi penjelasan dengan suatu sebutan atau suatu sebutan dengan yang telah masyhur pada seseorang, yaitu seperti ini contohnya dengan menyebutkan si bisu, si pincang, si lainnya. Namun hal ini tidak diperbolehkan bila yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekurangan seseorang, tapi alangkah baiknya memanggilnya dengan julukan yang ia senangi. Oh, si A si B biasanya kan ada tiap orang kan bisa dinaik julukan. Ono sing lemu, tai julukannya si kurus kan juga ada. Nah, bagaimana sih cara taubat dengan gibah itu? Maka langkah pertama yang harus diambil untuk menghindarinya maksiat ini adalah dengan taubat yang menyangkut 3 syaratnya, yaitu yang pertama, meninggalkan maksiat tersebut, menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, yang kedua selanjutnya harus diikuti dengan langkah keduanya untuk menebus kejahatan yang atas hak manusia, yaitu dengan mendatangi orang yang ia gosipkan, kemudian meminta maaf atas perbuatannya dan menunjukkan penyesalannya. Ini dilakukan bila orang yang dibicarakan itu mengetahui bahwa ia telah dibicarakannya. Yang ketiga, namun apabila ia belum mengetahuinya, maka bagi yang melakukan gibah atasnya hendaknya mendoakan dengan kebaikan dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menggunjingnya. Kiat kita menghindari gibah. Untuk mengobati kebiasaan gibah yang merupakan penyakit yang sulit dideteksi dan sulit diobati, soalnya iku sing barang-barang haram kemudian penak kemudian. Ada beberapa kiat yang harus kita sebutkan. Yang pertama, selalu mengingat bahwa perbuatan gibah adalah penyebab kemarahan dan kemurkaan Allah serta turunnya azab darinya. Yang kedua, bahwasanya timbangan kebaikan pelaku gibah akan pindah kepada orang yang digunjingkannya. Jika ia tidak mempunyai kebaikan sama sekali, maka diambilkan dari timbangan kejahatan yang telah digunjing, ya orang yang digunjingkan, dan ditambah kepada timbangan kejahatannya. Jika mengingat hal ini selalu, niscaya orang yang akan berikut 1000 kali untuk melakukan perbuatan gibah. Jadi lek kene enek api dijipuk dikene ning sing digibahne, lek kene iki nggih enek sing api mesti iku ibate sing garis minus tok. Ini dijikuk min dari orang yang kita gibahkan. Berarti ini plus lah kalian. Yang ketiga, hendaknya orang yang melakukan gibah mengingatkan dulu aib dirinya sendiri dan segera berusaha mengingat dulu aib dirinya. Artinya aku eling lah, flashback lah. Aku mbiyen yo ngene kok ngene ngomongin orang lain. Dan segera berusaha memperbaikinya. Dengan demikian akan timbul perasaan malu pada diri sendiri bila membuka aib orang lain, sementara dirinya masih mempunyai aib. Kabeh wong itu punya aib. Lek umane teman kita cerita kepada kita bahwa iku wis percaya, tapi aja merusak percayaane orang lain gitu loh. Cuma cerita nek wong liya. Nah, mesti contohnya gitu. Yang keempat, jika aib yang hendak digunjingkan tidak ada pada dirinya sendiri, hendaknya ia bersyukur kepada Allah karena dia telah menghindarkan aib dari aib tersebut, bukannya malah mengotori dirinya dengan aib yang lebih besar yang berupa perbuatan gibah. Yang kelima, selalu ingat bahwa ia
membicarakan saudaranya, maka seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Kalau enggak kan. Makanya itu perumpamaan. Keras itu. Yang keenam, hukumnya wajib mengingatkan orang yang sedang melakukan ghibah bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram dan dimurkai Allah SWT. Yang ketujuh, selalu mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis yang melarang ghibah dan selalu menjaga lisan agar tidak jadi ghibah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak terpuji ini. Perilaku ghibah itu dilarang oleh agama karena dapat merugikan pada diri sendiri maupun orang lain. Perilaku ghibah diibaratkan perilaku ghibah diibaratkan memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal. Itu kan pada Al-Hujurat kan ayat 12. Adapun pengaruh negatif dari perilaku ghibah antara lain, yang pertama nih, menimbulkan fitnah, yang kedua menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Seperti ini elek poin ini. Dan yang ketiga, merusak nama baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kayak cakek mesti ghibah, akhirnya kan timbul jelek nama kita di orang lain. Dan meskipun sing digosipkan juga elek nih. Yang keempat, dapat merusakkan keimanan. Perilaku ghibah akan mendapatkan adab dari dunia dan diancam siksa yang pedih di akhirat. Firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fasihatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatannya yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Surat An-Nur ayat 19. Oke, maka kita mulai sekarang kita stop ghibah, stop mengomongkan orang lain, stop mengomongkan kejelekan orang lain. Oke, paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kita kan semoga kita terhindar dari bahaya-bahaya ghibah ini. Semoga yang masih ghibah disadarkan, diberi daya untuk tidak ghibah lagi. Oke. Nah, mari kita tutup dengan pertemuan kali ini dengan doa hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Oke.